Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Saat Najwa tertegun dan tidak tahu bagaimana harus merespon, Ridwan yang di kursi penumpang depan merasa sangat tersakiti hingga air matanya mengalir deras. Dengan suara serak, dia berkata, "Dulu aku dan ibumu bisa dibilang tidak punya dasar perasaan apa-apa. Jujur saja, sebelum malam di mana aku mabuk, aku bahkan jarang bicara dengan ibumu. Kau sendiri pasti bisa melihat, dalam segala hal, Bibi Mariska jauh lebih baik daripada ibumu. Pria normal manapun tidak akan rela meninggalkan Bibi Mariska dan memilih ibumu. Dulu, aku benar-benar tidak punya pilihan lain." Sambil berkata demikian, Ridwan menatap keluar jendela dengan wajah sedih. Dia membawa kesakitan saat dia berkata, "Dulu, aku sudah merencanakan masa depan setelah lulus bersama Bibi Mariska. Kami berdua berencana untuk melanjutkan studi ke Amerika setelah lulus. Kau pasti tahu, dulu sangat populer untuk pergi ke luar negeri. Orang-orang berlomba-lomba untuk bisa pergi. Kami berpikir, kalau karir kami berkembang dengan baik di Amerika, kami akan menikah dan menetap di sana, lalu mengajukan imigrasi untuk talenta berbakat. Rencana hidup kami saat itu sudah sangat jelas, bisa dibilang penuh dengan harapan. Tapi apa hasilnya? Hasilnya, karena aku minum terlalu banyak di sebuah pesta, ibumu memanfaatkan situasi itu untuk mengusir Bibi Mariska dan menghancurkan kebahagiaanku seumur hidup. Dia menghancurkan semua rencana hidupku. Kenapa selama bertahun-tahun ini aku tidak mengejar kemajuan dan hidup dalam kebingungan? Sehari-hari aku hanya diam di rumah, tanpa keberanian dan sama sekali tidak terlihat seperti lulusan universitas ternama. Bukankah semua ini karena ibumu menghancurkan jalur hidupku, membuatku kehilangan arah dan motivasi untuk berusaha?" Setelah mengatakan semua ini, emosi Ridwan tidak bisa lagi ditahan. Dia menangis dengan keras. "Hidup ini hanya sekali. Kalau dihancurkan tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Dan kau, yang kau lihat, hanya ibumu yang seolah-olah menderita. Tapi pernahkah kau berpikir, bagaimana aku melewati 20 tahun lebih ini? Apa yang kurasakan?" Najwa juga terdiam tanpa kata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka ternyata ayahnya telah menanggung begitu banyak penderitaan selama bertahun-tahun ini. Bahkan jalur hidup yang sebelumnya sudah direncanakan dengan baik juga berubah drastis karena ibunya yang menjadi orang ketiga. Seharusnya ayahnya mungkin bisa melanjutkan studi ke Amerika dengan Bibi Mariska, menikah dan menjadi tokoh masyarakat. Namun setelah menikah dengan ibunya, ayahnya hanya menjadi sampah di mata neneknya, seseorang yang tidak bisa diandalkan. Kemudian ayahnya menyerah dan mulai menjalani hidup tanpa tujuan. Ayahnya hanya bermalas-malasan setiap hari. Meskipun ini ada hubungannya dengan kurangnya ambisi ayahnya sendiri, tetapi keseluruhannya masih disebabkan oleh ibunya yang mengganggu. Secara objektif, ibunya sudah menghancurkan hidup ayahnya dan mengubah ayahnya dari seorang mahasiswa yang penuh semangat menjadi seorang pria paruh baya yang lesu dan putus asa. Selama lebih dari 20 tahun, ayahnya pasti menjalani hidup yang penuh penderitaan. Namun, ayahnya tidak pernah mengungkapkan semua ini padanya sebelumnya. Lagi pula sifat ibunya yang keras kepala juga menjadi penyebab dari semua ini. Ayahnya jelas tidak bisa mengungkapkan perasaannya padanya. Jadi, di rumah mereka, ayahnya tidak punya siapa-siapa
untuk mencurahkan isi hatinya. Penderitaan ini mungkin telah dipendam ayahnya dalam hati selama lebih dari 20 tahun. Memikirkan hal ini, Najwa merasa tidak kuasa menahan rasa iba untuk ayahnya. Dengan suara gemetar dia menghibur, "Ayah, jangan menangis lagi. Ini salahku. Aku tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dan langsung menuduh ayah. Maafkan aku." Ridwan mengusap air matanya dan menghela nafas panjang. "Ayah bukan ingin kau meminta maaf. Ayah hanya berharap bisa mendapatkan pengertian darimu." Najwa mengangguk perlahan dan menghela nafas. "Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur dalam urusan ayah lagi. Aku hanya berharap ayah bisa menyelesaikan hubungan ini dengan baik." Bagi Najwa, saat ini setelah mengetahui seluruh ceritanya, dia tidak bisa lagi menghentikan ayahnya untuk berhubungan dengan Mariska Wibisono. Namun, karena dia adalah putri kandung Carla, maka demi menghormati ibunya dan keluarga kecil mereka, dia juga tidak bisa dengan jelas mendukung ayahnya untuk mengejar Mariska. Oleh karena itu, dia merasa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak lagi ikut campur dalam urusan ayah dan ibunya. Terlepas dari perselisihan mereka di masa lalu atau keterlibatan mereka sekarang, dia tidak akan lagi ikut campur. Ridwan juga tidak berharap putrinya akan mendukungnya secara terang-terangan. Tidak ikut campur saja sudah merupakan hasil terbaik yang bisa dia bayangkan. Jadi dia berkata dengan sangat bersemangat, "Najwa, kalau kau bisa melakukan hal itu, ayah benar-benar sangat berterima kasih padamu." Najwa menghela nafas ringan dan berkata, "Ayah, jam tangan yang diberikan Bibi Mariska kepada ayah sebaiknya jangan dipakai di rumah, agar ibu tidak melihatnya dan mempertanyakan." Ridwan mengangguk dengan penuh semangat dan berkata berulang kali, aku mengerti. Nanti di rumah, aku pasti tidak akan memakai jam tangan ini." Andi yang duduk di sebelah tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia juga merasa sedikit lega untuk ayah mertuanya. Hidup ayah mertuanya ini memang tidak mudah. Sebenarnya, alasan Ridwan bertahun-tahun bertahan dengan Carla sebagian besar juga demi Najwa. Kalau bukan demi putrinya, dia mungkin tidak akan menahan selama ini. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa Ridwan ini bukanlah orang yang sepenuhnya tidak berharga. Setidaknya cintanya sebagai ayah kepada Najwa sangatlah besar. Bahkan ketika ditanya oleh Najwa, dia tidak pernah mengatakan bahwa penderitaan selama 20 tahun lebih ini dia alami demi Najwa. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang ayah yang cintanya sebesar gunung. Saat kembali ke Villa Desilen, Andi Rewa baru saja hendak mengendarai mobilnya masuk ke dalam kompleks. Tiba-tiba dia melihat Rika Akana berdiri di depan pintu masuk dengan mengenakan masker. Meskipun masker menutupi wajahnya, namun Andi tetap bisa mengenalinya dari postur tubuh, gaya rambut, dan perasaannya. Dia tahu kalau wanita ini pasti Rika Akana. Melihat mobilnya mendekat, secara naluriah Rika awalnya melangkah beberapa langkah ke arahnya. Tetapi mungkin karena melihat Ridwan dan Najwa di dalam mobil, dia pun berhenti melangkah. Andi tahu istrinya dan mertuanya ada di dalam mobil. Dia juga tidak bisa berhenti untuk menyapa Rika atau bertanya apa yang membuat Rika datang mencarinya. Jadi dia hanya bisa mengemudi masuk terlebih dahulu, lalu berencana mencari alasan untuk keluar dan menemui Rika. Ketika mobil sampai di Villa Desilen, sebelum mobil berhenti sepenuhnya,
Ridwan sudah menyimpan jam tangan yang diberikan oleh Mariska. Begitu mobil berhenti, dia buru-buru membuka pintu dan keluar untuk menyembunyikan jam tangan itu di mobil BMW miliknya. Melihat hal ini, Najwa tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas ringan. Lalu dengan suara rendah, dia berkata kepada Andi, "Tiba-tiba aku merasa ayah sangat menyedihkan. Selama bertahun-tahun ini, dia pasti selalu merasa sangat tersakiti ya." Andi mengangguk dan berkata, "Ayah telah menahan semuanya selama 26 atau 7 tahun. Kalau itu adalah orang lain, mungkin sudah lama mereka hancur." Najwa bertanya kepada Andi, "Kau sudah tahu tentang hal ini sejak lama bukan? Kenapa aku merasa sepertinya kau tidak terkejut sama sekali?" Andi Rewa menjawab, "Waktu itu, aku menemani ayah pergi ke reuni sekolahnya. Aku mendengar orang lain membicarakan tentang hal itu." Najwa mengangguk seolah tersadar dan bertanya lagi, "Lalu kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Andi menjawab dengan nada tidak berdaya, "Setelah itu, ibu mengalami kecelakaan dan hilang. Saat itu, kau seperti kehilangan separuh jiwamu dan hanya memikirkan bagaimana menemukan ibu. Bagaimana aku bisa menambah beban pikiranmu?" Najwa mengangguk sedikit dan terdiam sejenak dengan perasaan campur aduk. Andi lalu teringat Rika ada di pintu masuk. Jadi dia berkata, "Kau dan ayah masuklah dulu. Aku akan keluar sebentar." Najwa bertanya dengan penasaran, "Sudah larut malam, kau mau kemana?" Andi menjawab, "Aku mau pergi beli suplemen hati buat ayah. Tadi kan dia minum alkohol." Najwa menawarkan, "Biar aku saja yang pergi." Andi menggelengkan kepalanya, "Kau temani saja ayah masuk. Kalau ibu mulai mengomel lagi, kau bisa membantu sedikit meredakan suasana." Ketika Andi keluar dari villa, bayangan Rika sudah tidak terlihat di pintu. Dia mencari ke segala arah, tetapi tidak menemukan sosok Rika. Ini membuat Andi bingung. Perasaannya barusan pasti tidak salah. Meskipun gadis itu memakai masker, tetapi dia yakin kalau itu adalah Rika. Karena Rika datang ke tempat ini, maka pasti tujuannya adalah untuk menemui dirinya. Tapi kenapa tiba-tiba dia menghilang? Memikirkan hal ini, Andi tidak bisa menahan diri untuk mendesah. Dia benar-benar tidak bisa memahami jalan pikiran gadis Jepang ini. Saat ini, Rika sedang bersembunyi di sebuah kafe dan melihat Andi dari kejauhan. Melihat Andi tampak sedikit kecewa, dia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Malam ini, dia memang datang untuk mencari Andi. Pertandingan final akan segera berlangsung, dan dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Ramlah. Bahkan, sangat mungkin dia akan terluka dalam pertandingan tersebut. Pelatihnya dan keluarganya, semuanya tidak ingin dia melanjutkan ke final. Namun, dia merasa bahwa seorang pejuang sejati boleh saja kalah dalam kekuatan, tetapi tekadnya tidak boleh runtuh oleh lawan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap berpartisipasi dalam pertandingan sambil mempersiapkan diri untuk terluka. Untuk itu, ayahnya secara khusus menyiapkan sebuah pesawat pribadi serta tim medis Jepang yang terbaik. Tim ini akan berjaga-jaga di tempat saat pertandingan final berlangsung. Kalau Rika terluka dalam pertandingan, mereka akan segera melakukan penyelamatan dan dalam waktu 3 jam, Rika akan dibawa ke Tokyo untuk mendapatkan perawatan. Oleh karena itu, begitu dia naik ke arena, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Andi lagi. Karena itu, Rika berpikir untuk datang dan bertemu dengannya malam ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat menunggu di depan tadi, dia melihat Andi kembali dengan mobil
dan dia menemukan bahwa di kursi belakang mobil ada seorang wanita yang sangat cantik. Ini membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu pasti adalah istri Andi. Pada saat itu, hatinya sedikit merasa kehilangan dan dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak mengganggu seorang pria yang sudah menikah. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke hotel. Meskipun dia sudah berniat pergi, tetapi dia masih ingin tahu apakah Andi melihatnya atau apakah Andi akan keluar untuk menemuinya. Oleh karena itu, dia memesan secangkir kopi dan duduk di kafe ini. Perasaan Rika terhadap Andi sangatlah rumit. Karena Andi telah melumpuhkan pelatihnya, Rika merasa sedikit menyalahkan Andi dan merasa kalau Andi terlalu kejam. Namun, karena kekuatan Andi yang sangat besar, dia juga merasa kagum pada Andi dan merasa kalau Andi adalah seorang ahli bela diri yang sejati. Karena Andi pernah memarahinya dengan keras, dia merasa malu di hadapan Andi. Bahkan kepercayaan dirinya dan kekuatan batinnya terpengaruh oleh kata-kata Andi. Setiap kali dia memikirkan Andi, hatinya selalu menjadi lembut. Namun, dia tidak tahu bahwa perasaan lembut ini lebih mirip dengan cinta terpendam dan kekaguman. Dia telah menerima pendidikan bangsawan yang ketat sejak kecil dan memiliki ketahanan psikologis yang sangat baik. Selama ini, dia tidak pernah merasa gugup, memikirkan, atau melihat seseorang. Namun akhir-akhir ini, setiap kali memikirkan Andi, jantungnya selalu berdetak lebih cepat. Bahkan walaupun Andi tidak ada di depannya, dia tetap merasa gugup. Di dalam hatinya seperti rusa kecil yang sedang berlari-lari. Saat ini, bahkan ketika melihat Andi dari kejauhan, jantungnya tetap berdetak kencang. Selain itu, ketika dia melihat ekspresi Andi yang sedikit menunjukkan penyesalan, hatinya malah merasa senang. Seperti saat dia berada di atas arena dan dia melihat tatapan Andi yang menunjukkan sedikit rasa kasihan, hatinya merasa sangat puas. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata kepada pemilik kafe, "Tolong tambah 1 cangkir kopi lagi." Pemilik kafe menjawab, "Nona, maaf, kami hampir tutup. Para karyawan juga sudah pulang. Jadi kami tidak bisa membuat kopi lagi." Rika mengangguk dengan pasrah. Baiklah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Andi berjalan ke sisi kanan pintu masuk Villa Desiland. Jadi dia segera memegang cangkir kopi di tangannya dan berlari keluar. Andi mengira Rika sudah pergi. Jadi dia berniat pergi ke apotik untuk membeli 1 kotak suplemen hati untuk ayah mertuanya sebagai titipan. Ketika sampai di depan apotik, dia melihat poster besar tergantung di pintu masuk. Poster itu menampilkan Mary Kalista yang sangat cantik memegang puyer bioteh dengan tulisan tangannya sendiri yang berbunyi, "Obat tradisional baru, produk nasional baru, aku mempercayai puyer bioteh." Di bawahnya juga terdapat tanda tangan pribadi Mary. Andi melangkah masuk ke dalam apotik dan menemukan beberapa orang pria sedang bertanya kepada pramuniaga, "Hei, Nona, aku ingin puyer bioteh yang diiklankan oleh Mary Kalista. Beri aku 1 kotak." Aku juga ingin 1 kotak." Aku juga." Pramuniaga itu tersenyum dan bertanya, "Kalian semua membelinya untuk dikoleksi, bukan?" Salah satu pria terkejut dan bertanya, "Bagaimana kau tahu? Apakah kau juga penggemar Mary Kalista?" Pramuniaga itu tersenyum dan berkata, "Benar, aku adalah penggemar Mary Kalista. Hari ini, hampir semua yang membeli puyer bioteh adalah penggemarnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menjadi bintang iklan untuk produk nyata. Jadi, ini memiliki nilai koleksi yang cukup tinggi." Dia melanjutkan, "Aku juga mendengar kalau obat ini cukup efektif, bagus untuk mengatasi berbagai masalah perut. Jadi, selain untuk koleksi,
bisa juga digunakan sebagai obat cadangan. Seorang pemuda yang sudah memegang 1 kotak penuh puyer bioteh berkata, "1 kotak ini akan kusimpan sebagai koleksi. Aku tidak akan membukanya untuk digunakan. Kalau nanti butuh, aku akan membeli lagi. Yang penting koleksi dulu." Andi terkejut melihat semua ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pengaruh Mary Calista begitu besar, sampai-sampai para penggemarnya berbondong-bondong membeli produk yang diiklankan olehnya untuk dikoleksi. Saat dia masih terkejut, beberapa orang lagi datang. Semuanya juga ingin membeli puyer bioteh. Minimal 1 kotak, bahkan ada yang membeli 10 kotak. Setelah semua pembeli puyer bioteh pergi, Andi akhirnya melangkah ke konter dan berkata, "Tolong beri aku 1 kotak suplemen hati." Pramuniaga itu mengangguk. Dia mengambil 1 kotak suplemen hati dan menyerahkannya kepada Andi sambil berkata, "Harganya 120.000. Andi mengangguk. Dia membayar dengan kode QR dan kemudian keluar dari apotik dengan membawa suplemen pelindung hati tersebut. Saat keluar, dia sedang menundukkan kepala melihat bahan-bahan yang terkandung dalam suplemen hati itu. Dalam hati dia berpikir, banyak pria sekarang sering menghadiri jamuan yang melibatkan alkohol, dan alkohol itu merusak hati. Terlepas dari seberapa banyak mereka minum, alkohol pasti menyebabkan kerusakan pada hati. Jadi, obat pelindung hati ini seharusnya memiliki pasar yang luas di seluruh dunia. Di dalam buku ajaib, terdapat banyak resep obat klasik yang sudah hilang. Tidak hanya untuk obat perut, tetapi juga untuk pelindung hati. Setelah puyer bioteh menjadi terkenal, dia bisa meluncurkan obat pelindung hati dalam bentuk tablet. Sambil berpikir, dia tiba-tiba menyadari ada bayangan yang melesat ke hadapannya. Dia secara refleks mengerahkan energi dalam tubuhnya dan bersiap untuk bertahan atau menyerang. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas, dia menemukan bahwa yang berdiri di depannya adalah Rika dengan mata besar yang bersinar seperti bulan purnama sambil mengenakan masker. Dia terkejut karena mengira gadis itu sudah pergi, tapi ternyata masih di sini. Sementara itu, Rika merasa malu dan gugup. Dia melihat wajah Andi dari jarak dekat dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Maka dalam kebingungan, dia menyerahkan kopi di tangannya kepada Andi sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Andi, ini untukmu. Minumlah kopi ini." Sebenarnya Rika tidak tahu harus berkata apa, jadi dia spontan menyerahkan kopi yang dibawanya. Andi meskipun merasa sedikit terkejut, memang sejak dia keluar untuk menjemput ayah mertuanya sampai sekarang, dia belum minum seteguk air pun. Jadi dia merasa sedikit haus. Maka tanpa sadar dia menerima kopi itu sambil tersenyum berkata, "Terima kasih, kebetulan aku haus." Setelah itu dia menunduk, menggigit sedotan dan dengan kuat menyedot seteguk besar. Rika baru saja menyadari kesalahannya dan di dalam hati dia berseru, "Aduh, kopi itu tadi sudah kuminum beberapa teguk. Meskipun hanya beberapa teguk kecil, tapi tetap saja aku sudah meminumnya. Astaga, ini berarti aku tidak sengaja berciuman dengan Andi." Andi tidak tahu kalau kopi itu sudah diminum oleh Rika. Dia terus minum sambil bertanya, "Nona Rika datang ke sini larut malam. Ada urusan apa?" Rika merasa sangat malu. Dia telah menerima pendidikan ketat selama 20 tahun sebagai seorang wanita bangsawan dan dia sangat menyadari pentingnya menjaga jarak dengan lawan jenis. Ini bisa dibilang merupakan kontak fisik paling dekat yang pernah dia alami dengan seorang pria. Oleh karena itu, dia merasa gugup dan cemas. Namun, di balik itu, ada sedikit rasa senang yang samar di dalam hatinya. Saat dia sedang panik dan bingung, Andi bertanya kepadanya, "Kenapa kau datang ke sini?" Rika berkata dengan gugup, Aku
Aku kebetulan lewat. Oh tidak, Rika memang bukan tipe yang bisa berbohong. Jadi dia langsung bingung dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Andi yang membuatnya kehilangan kata-kata. Andi Rewa tersenyum santai dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu terlalu tegang di depanku. Katakan saja apa yang ingin kau katakan." Secara perlahan Rika mengangguk dan berkata, Aku hanya ingin bertemu denganmu, Tuan Andi, karena aku khawatir setelah pertandingan, aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertemu denganmu." Andi bertanya dengan penasaran, Kenapa? Apa setelah pertandingan, kau akan kembali ke Jepang?" Rika tidak berani menatap mata Andi, dan dengan suara pelan dia berkata, "Benar, ayahku sudah menyiapkan pesawat dan setelah pertandingan selesai, aku akan segera pulang." Andi merasa bingung. Bagaimanapun juga, kau sudah sampai ke babak final. Meskipun kalah, kau tetap menjadi runner-up. Apakah kau tidak berencana untuk ikut serta dalam upacara penyerahan hadiah? Rika tersenyum pahit dan berkata, "Sebagai unggulan nomor 1 dalam pertandingan ini, kalau aku tidak mendapatkan medali emas, aku tidak punya wajah untuk tinggal dan mengikuti upacara penyerahan medali perak." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Belajar bela diri bukanlah tentang memenangkan pertandingan, karena seni bela diri pada dasarnya bukan diciptakan untuk bertarung dengan orang lain, melainkan untuk bertarung dengan diri sendiri." Rika merasa bingung dan bertanya, "Bertarung dengan diri sendiri? Apa maksudnya bertarung dengan diri sendiri?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Rika, leluhur orang-orang Indonesia mungkin berbeda dengan leluhur dari negara atau bangsa manapun di dunia ini. Leluhur kami tidak pernah suka menindas yang lemah dan juga tidak suka melakukan penyerangan ke luar negeri. Sejak zaman kuno, leluhur kami selalu mempertahankan tanah air mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan dari musuh luar. Dan kami tidak pernah menyerang negara manapun. Leluhur kami selalu fokus pada bagaimana menjadi lebih baik dari diri mereka sendiri. Bahkan dalam konflik, kami hanya bertarung dengan diri sendiri, dengan diri kami yang kemarin dan dengan diri kami yang sekarang. Bertarung dengan diri sendiri adalah untuk melampaui diri kita yang sekarang dan yang di masa lalu." Sampai di sini, Andi menatap Rika dan bertanya, "Kalau mulai sekarang kau tidak diizinkan lagi mengikuti pertandingan apapun, apakah kau akan berhenti meningkatkan diri, bahkan berhenti dari dunia bela diri?" Rika langsung menjawab, "Tentu saja tidak. Meskipun tidak mengikuti pertandingan apapun lagi, aku tidak akan pernah berhenti berlatih bela diri." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Itu dia. Yang kau cintai adalah bela diri, bukan menggunakan bela diri untuk mengalahkan orang lain. Jadi, menang atau kalah, apa pentingnya? Bahkan kalaupun kalah dalam pertandingan dan tidak mendapatkan medali, memangnya kenapa? Selama kau setia pada cinta dalam hatimu untuk bela diri, itu sudah cukup." Rika membungkuk sedikit padanya dan dengan tulus berkata, "Terima kasih Tuan Andi, sekarang aku mengerti." Andi berkata, "Besok di pertandingan, berusahalah sebaik mungkin. Tidak peduli apapun hasilnya, jangan terlalu memikirkannya. Tunjukkan dirimu yang terbaik." Rika mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Jangan khawatir Tuan Andi, aku akan berusaha semaksimal mungkin." Setelah mengatakan itu, dia mengingat pertandingan sebelumnya ketika dia melihat tatapan Andi yang tampak sedikit khawatir padanya. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia bertanya, "Tuan Andi, menurutmu bagaimana penampilanku di pertandingan sebelumnya?" Mendengar Rika menyebut pertandingan terakhir dan saat dia memikirkan kembali adegan di mana Rika terus-menerus terkena pukulan dan terluka di atas ring,
hatinya masih terasa sedikit sakit. Maka dia berkata dengan serius, "Kupikir penampilanmu di pertandingan terakhir sangat baik. Tapi ada satu hal yang tidak terlalu ku mengerti. Kenapa kau membiarkan lawanmu berhasil menyerangmu berkali-kali? Padahal kekuatanmu sebenarnya lebih unggul daripada lawanmu. Kalau sejak awal kau langsung bertahan dengan tegas, mungkin kau tidak akan terluka. Tapi kau justru terus memberi lawanmu kesempatan. Kenapa begitu?" Rika dengan malu-malu berkata, "Sebenarnya saat itu aku ingin memenangkan pertandingan dengan satu serangan. Jadi pada awalnya aku membiarkan lawan menyerangku agar aku bisa mencari celahnya." Andi Rewa terkejut. Dalam pertandingan menang saja sudah cukup. Kenapa harus mengalahkan lawan dengan satu serangan? Menurut Andi, keinginan Rika untuk mengalahkan lawan dengan satu serangan sangat berbeda dengan Ramlah yang memiliki kemampuan itu. Ramlah, karena sekarang kekuatannya meningkat pesat, benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawan dengan satu serangan. Jadi baginya, itu bukan masalah besar, bahkan bisa dibilang mudah. Namun kekuatan Rika Akana, meskipun lebih unggul dari lawannya, tidak cukup kuat untuk mengalahkan lawan dengan satu serangan. Jadi Rika seperti menantang dirinya sendiri dengan tugas yang sangat sulit. Kalau Rika tidak bersikeras untuk menempuh jalan yang paling sulit ini, dia tidak akan terkena serangan berkali-kali dari lawannya dalam pertandingan. Rika merasa semakin malu saat dia dengan serius berkata, Aku hanya ingin Tuan Andi memandangku dengan lebih baik." Andi Rewa tertegun mendengar ini. Ternyata semua ini demi dirinya. Gadis ini terlalu bodoh, bukan? Hanya untuk mendapatkan perhatian darinya, Rika rela berdiri di atas ring dan menerima serangan lawan berkali-kali. Bagaimana kalau lawannya tanpa sengaja melukai parah dirinya? Memikirkan hal ini, dia bertanya, "Hanya demi membuatku memandangmu dengan lebih baik, kau rela menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya seperti itu? Apakah menurutmu itu sepadan?" Rika dengan tegas dan tulus berkata, "Sepadan." Pada saat itu, ketika aku melihat tatapan Tuan Andi dari atas ring, aku tidak tahu apakah aku salah paham atau tidak. Tetapi ketika aku melihat tatapan itu, aku langsung merasa bahwa semuanya sepadan. Andi tidak tahu seperti apa tatapan yang dia berikan kepada Rika saat itu. Bagaimanapun, saat itu dia tidak memiliki cermin untuk melihat bagaimana ekspresi matanya. Namun, dia ingat dengan jelas perasaannya saat itu. Melihat Rika terus-menerus dipukul oleh lawannya, hatinya memang merasa sangat sakit. Jadi dia berpikir, mungkin yang dilihat Rika saat itu adalah tatapan dirinya yang penuh rasa kasihan. Memikirkan hal ini, Andi merasa sedikit canggung dan dengan serius berkata, "Jangan bersikap bodoh lagi seperti itu di masa depan. Kau boleh berusaha sekuat tenaga dalam pertandingan, tapi jangan sampai menempatkan dirimu dalam bahaya hanya karena sebuah obsesi kecil." Mendengar kata-kata perhatian dari Andi, hati Rika merasa begitu bahagia, seperti seorang gadis kecil, dan dia segera mengangguk sambil berkata, "Aku mengerti, Tuan Andi." Andi memandang Rika. Dia masih bisa melihat bekas luka dan memar di sudut mata Rika, jadi dia memberi nasihat. "Pada pertandingan berikutnya, melawan Ramlah, ingatlah untuk memastikan keselamatanmu. Kalau kau merasa benar-benar tidak bisa mengalahkannya, maka menyerah bukanlah hal yang memalukan. Jadi, jangan memaksakan diri, karena kekuatan Ramlah saat ini jelas berada di atasmu dan jaraknya cukup jauh. Kalau kau terlalu memaksakan diri, kau mungkin akan terluka." Rika mengangguk pelan mendengar ini, lalu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Andi, ada satu hal yang sudah lama menjadi pertanyaanku dan aku ingin meminta penjelasan darimu."
Apakah ini terlalu lancang? Andi dengan tenang berkata, katakan saja. Kalau itu sesuatu yang bisa kuberitahukan, aku tidak akan menyembunyikannya. Rika dengan cepat berkata, aku dan pelatihku pernah mempelajari pertandingan Ramlah dan kami telah menonton banyak video pertandingannya sebelumnya. Kami merasa bahwa kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat dalam waktu yang sangat singkat, jauh melampaui perkembangan normal. Jadi, aku ingin bertanya kepada Tuan Andi, kenapa Ramlah bisa mengalami peningkatan yang begitu cepat? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Andi Rewa tersenyum dan bertanya, kalau aku bilang tidak ada hubungannya denganku, apakah kau akan percaya? Rika menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan aku atas ketidaksopananku, tetapi kalau Tuan Andi mengatakan ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak akan percaya. Andi mengangguk dan dengan jujur berkata, kau benar, ini memang ada hubungannya denganku. Rika berkata, terima kasih atas kejujuranmu, Tuan Andi. Saat mereka berbicara, mereka sudah berjalan sampai ke pintu masuk Villa Desilen. Andi memandangnya dan berkata, sudahlah, kau cepat pulang dan istirahatlah. Bersiaplah untuk pertandingan berikutnya. Rika merasa enggan untuk berpisah, tetapi tetap dengan patuh mengangguk. Dia menaruh kedua tangannya di depan dan membungkuk dalam-dalam sambil berkata, terima kasih atas nasihatmu malam ini, Tuan Andi. Andi tersenyum dan mengangguk padanya, lalu melambaikan tangan sambil berkata, terima kasih atas kopinya. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan itu, Andi melangkah masuk ke pintu utama Villa Desilen. Rika berdiri di belakang dan memandang Andi lama sekali, sampai sosoknya benar-benar hilang dari pandangan. Barulah dia menghela nafas panjang, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di Hotel Internasional, Nobu Asahi baru saja selesai mandi di kamarnya. Dengan santai dia menuangkan segelas whisky dan duduk di sofa di depan jendela besar yang menghadap pemandangan malam Makassar dengan ekspresi puas di wajahnya. Alasan kenapa dia merasa begitu puas adalah karena turnamen bela diri internasional kali ini mendapat perhatian besar di Indonesia, dan hal ini juga membuat popularitas Puyer Yulanta meningkat tajam. Menurut laporan yang diterimanya, penjualan Puyer Yulanta meningkat 7 hingga 8 kali lipat dalam sekejap, jauh melampaui ekspektasi Nobu sendiri. Dengan perkembangan ini, farmasi Asahi akan segera mencapai tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, hatinya merasa sangat puas dan tanpa sadar dia minum beberapa teguk minuman keras. Setelah beberapa teguk minum minuman keras itu, perutnya mulai terasa panas dan pedih. Tak lama kemudian, rasa sakit mulai muncul. Ekspresi wajah Nobu berubah sedikit, dan dengan segera dia mengulurkan tangan untuk mengambil Puyer Yulanta miliknya. Sebenarnya, Nobu selalu memiliki masalah dengan perutnya. Dia adalah pecandu alkohol. Dia sangat menyukai minuman keras, sehingga perutnya sudah lama mengalami kerusakan. Tahun lalu, penyakit lambungnya semakin parah dan dokter memintanya untuk berhenti minum alkohol. Untuk mengatasi masalah lambungnya, dia menggunakan pengetahuannya dalam farmasi dan meneliti banyak resep medis kuno dari Indonesia sebelum akhirnya meramu Puyer Yulanta. Sebagai obat harian yang bisa meredakan ketidaknyamanan lambung, efek Puyer Yulanta memang sangat berhasil. Namun seperti koyo, meski bisa meredakan penyakit rematik pada sendi, tetap saja tidak mungkin benar-benar menyembuhkannya. Mengandalkan obat Puyer untuk menyembuhkan penyakit lambung yang parah adalah tidak mungkin. Seperti seseorang yang memiliki tulang rawan lutut yang sudah aus dan merasa sakit sepanjang waktu. Dalam kasus ini, menggunakan koyo hanya bisa meredakan rasa sakit sementara. Paling maksimal,
hanya memiliki efek anti pembengkakan dan anti-inflamasi, tetapi tidak akan membuat tulang rawan lutut yang rusak tumbuh kembali. Artinya, bahkan kalaupun pasien menggunakan koyo seumur hidup, tetap tidak akan mungkin menyembuhkan kerusakan pada sendi lututnya. Puyer Yulanta juga demikian. Nobu Asahi meramu puyer Yulanta berdasarkan resep kuno. Meskipun puyer ini bisa meredakan penyakit lambungnya, namun tidak pernah bisa menyembuhkannya. Akibatnya, setiap hari Nobu Asahi harus mengonsumsi beberapa paket puyer Yulanta untuk meredakan ketidaknyamanan lambungnya. Saat dia baru saja mengambil 2 saset puyer Yulanta dan hendak menelannya dengan whisky, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dia meletakkan gelas dan puyernya, lalu melangkah ke pintu. Melalui layar elektronik dia melihat bahwa yang berdiri di luar pintu adalah asistennya. Jadi dia pun membuka pintu. Begitu pintu terbuka, dia melihat asistennya dan bertanya, "Ini sudah larut malam, ada apa?" Asistennya segera menyerahkan sekotak obat di hadapannya sambil berkata dengan gugup, "Ketua, hari ini sebuah pabrik obat lokal di Makassar tiba-tiba meluncurkan produk puyer lambung yang bernama Puyer Biotech. Mereka bahkan mengundang bintang wanita paling populer di Indonesia, yaitu Mary Kalista, sebagai brand ambasadornya. Sekarang obat ini sudah menjadi fenomena nasional dengan penjualan yang sangat tinggi." Nobu Asahi mengernyitkan alis dan dengan suara dingin dia berkata, "Ada apa? Apa-apaan ini? Kurang ajar. Perusahaan farmasi di sini berani meniru produk andalan farmasi Asahi? Sungguh keterlaluan." Saat mengatakan ini, Nobu Asahi sama sekali tidak menyadari bahwa puyer Yulanta itu sendiri sebenarnya meniru resep kuno dari jamu-jamuan Indonesia. Nobu menerima puyer Biotech, melihatnya sejenak dan berkata dengan meremehkan, "Produk-produk yang meniru puyer Yulanta di Korea, Cina, seluruh Asia Tenggara, setidaknya ada belasan jenis, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyaingi kita. Aku yakin puyer Biotech ini juga sama saja. Ini hanya sampah, tidak layak diperhatikan." Asistennya berkata, "Namun, obat ini berbeda. Obat ini diiklankan oleh Mary Kalista, dan Mary Kalista belum pernah menjadi brand ambasador untuk produk apapun sebelumnya. Ini adalah yang pertama kalinya, sehingga efeknya sangat besar. Bahkan, hanya dari basis penggemarnya saja, daya beli yang dihasilkan juga sudah sangat menakutkan." Nobu mendengarkan asistennya dan mulai menganggap hal ini lebih serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan alisnya dan berkata, "Aku tahu tentang Mary Kalista. Dia memang wanita yang sangat cantik dan aktingnya juga sangat bagus. Aku tidak menyangka dia akan menjadi juru bicara untuk pesaing kita kali ini." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Bagaimana kalau begini? Coba hubungi agen manajemennya dan tanyakan berapa biaya yang dibutuhkan kalau dia mau menjadi brand ambasador puyer Yulanta kita." Asisten itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mencoba menghubungi agen manajemennya besok pagi." Nobu Asahi dengan suara dingin berkata, "Aku tidak mau menunggu sampai besok pagi. Hubungi sekarang. Ponsel agen selalu aktif 24 jam. Dan mereka harus bisa dihubungi setiap saat." Asistennya berkata, "Baik Tuan, aku akan segera menghubungi." Nobu Asahi kembali ke kamarnya dengan perasaan sangat kesal. Dia tahu bahwa di era sekarang ini, apapun yang dijual, yang paling ditakutkan adalah kalau terkena efek idola. Banyak penggemar fanatik, tidak peduli apakah produk yang diiklankan oleh idolanya itu baik atau buruk. Mereka pasti membelinya dan dalam jumlah besar. Selain itu, perilaku pembelian fanatik dari penggemar ini sangat eksklusif. Kalau mereka memutuskan untuk membeli produk yang diiklankan oleh idola mereka,
mereka tidak akan melihat produk serupa lainnya. Kalau ini terjadi, mungkin saja Puyer Biotech akan mengambil sebagian besar konsumen Puyer Yulanta hanya karena pengaruh Mary Kalista. Memikirkan hal ini, ekspresi Nobu Asahi semakin gelap. Kurang ajar. Seharusnya Puyer Yulanta akan menjadi produk terkenal di seluruh Indonesia berkat turnamen bela diri ini. Tetapi sekarang tiba-tiba muncul pesaing yang tak terduga. Saat dia sedang merasa frustrasi, tiba-tiba Nobu merasakan sakit lagi di perutnya. Kalau bukan karena interupsi asistennya, dia sudah akan meminum 2 paket Puyer Yulanta itu. Jadi pada saat ini, dia secara refleks ingin mengambil Puyer Yulanta miliknya. Namun, saat dia melihat Puyer Biotech di tangannya, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Baiklah, akan kugunakan kesempatan ini untuk mencoba Puyer Biotech ini dan melihat seberapa bagus sebenarnya khasiatnya. Bagaimanapun, aku sudah menjadi pengguna setia Puyer Yulanta. Perutku bisa dengan mudah menentukan kualitas sebuah obat lambung. Kalau berdasarkan pengalamanku, obat ini tidak lebih baik dari Puyer Yulanta, maka aku tidak perlu khawatir tentang ancamannya. Meskipun Mary Kalista memiliki popularitas itu pada akhirnya akan berlalu. Ketika popularitasnya menurun, semuanya tetap akan kembali pada kualitas produk. Pada saat itu, Puyer Biotech ini akan tersingkir oleh konsumen karena tidak memiliki efek yang cukup baik. Dengan pemikiran ini, Nobu Asahi melangkah kembali ke sofa yang lembut. Dia duduk dan dengan santai membuka kemasan Puyer Biotech. Dia mengambil 2 bungkus kecil dari dalamnya. Biasanya saat dia merasa tidak nyaman pada perutnya, 2 bungkus Puyer Yulanta diperlukan untuk meredakannya. Jadi secara refleks, dia mengambil 2 bungkus Puyer Biotech untuk dicoba dengan dosis yang sama. Namun dia segera mengubah pemikirannya dan memutuskan untuk mulai dengan 1 bungkus lebih dulu. Kalau 1 bungkus tidak memberikan efek apapun, dia akan menambah 1 bungkus lagi. Dan kalau masih tidak memberikan efek, dia akan terus menambah dosisnya. Bagaimanapun, obat ini lebih bersifat suplemen kesehatan dan bahan-bahannya semuanya berasal dari komponen yang tidak memiliki efek samping beracun. Jadi, dia tidak perlu khawatir meskipun mengonsumsi lebih banyak. Nobu Asahi berharap sebaiknya Puyer Biotech ini tidak memberikan efek meskipun dia mengonsumsi 10 bungkus sekaligus, sehingga produk ini akan benar-benar gagal. Kemudian, dia langsung merobek 1 bungkus, menuangkan bubuk dari dalam kemasan ke dalam mulutnya, lalu menelannya dengan bantuan whisky. Saat mengonsumsi Puyer Biotech, Nobu Asahi sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia berpikir kalau obat ini pasti jauh lebih buruk daripada Puyer Yulanta miliknya. Namun, seberapa buruknya akan terlihat setelah dia mengonsumsi 1 paket dan melihat apakah ada efeknya. Namun, pada detik berikutnya, dia langsung mengerutkan alisnya dengan erat. Setelah mengonsumsi Puyer Biotech, Nobu Asahi dengan jelas merasakan kehangatan yang menyebar di dalam perutnya. Kehangatan ini seperti hujan musim semi yang lembut namun sangat efektif, yang dengan cepat melingkupi lambungnya dan memberikan perasaan nyaman yang sangat efektif dalam meredakan nyeri. Perasaan hangat ini begitu kuat sehingga membuatnya merasa nyaman dan tenang. Ketidaknyamanan pada perutnya pun langsung menghilang berkat kehangatan ini dan tubuhnya merasa sangat nyaman. Saat dia mengonsumsi Puyer Yulanta, meskipun ada juga perasaan yang nyaman, tetapi kalau dibandingkan dengan Puyer Biotech ini, efeknya benar-benar terpaut sangat jauh. Kenapa Puyer Biotech ini memiliki efek yang begitu bagus? Sungguh tidak masuk akal. Biasanya meskipun aku minum 2 paket Puyer Yulanta, aku tidak pernah merasakan kenyamanan seperti ini. Bagaimana mungkin obat ini begitu luar biasa?
Apa resep yang digunakan? Menyadari hal ini, hati Nobu Asahi merasa cemas dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Puyer Yulanta adalah kartu as yang akan digunakan farmasi Asahi untuk menembus pasar global. Dia tidak ingin kartu as ini langsung dihancurkan oleh pesaing yang begitu kuat. Tak lama setelah diluncurkan, kalau dia tidak segera mengambil tindakan, maka Puyer Yulanta akan kalah telak di hadapan efek luar biasa dari Puyer Biotech ini. Nobu Asahi merasa cemas dan panik, tetapi dia mencoba menenangkan diri dan berpikir, mungkin efek dari obat ini hanya sementara dan cepat hilang. Kalau efek Puyer Biotech cepat hilang, maka Puyer Yulanta masih punya harapan. Maka Nobu Asahi memutuskan untuk menunggu. Dia ingin melihat apakah ketidaknyamanan pada perutnya akan kembali dalam waktu singkat. Namun setelah menunggu selama 1 jam, dia menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Efek dari Puyer Biotech sama sekali tidak berkurang dan perutnya masih merasa sangat nyaman. Seperti berada di dalam pemandian air panas selama musim dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ada obat lambung yang begitu kuat? Aku sudah meneliti resep-resep kuno Indonesia berulang kali. Puyer Yulanta bisa dibilang adalah resep terbaik dari pengobatan tradisional Indonesia, ditambah dengan sedikit peningkatan dan modifikasi modern, sehingga bisa mencapai efek seperti sekarang. Aku pikir Puyer Yulanta sudah sempurna, tapi Puyer Biotech ini efeknya masih jauh lebih baik daripada Puyer Yulanta." Pada saat ini, perut Nobu Asahi terasa sangat nyaman, tetapi hatinya sangat menderita. Awalnya dia berencana untuk menggunakan Puyer Yulanta sebagai batu loncatan untuk langsung menjadi perusahaan farmasi terkemuka di dunia. Tetapi tidak disangka, sebelum sempat bangkit, dia sudah dihancurkan oleh Puyer Biotech. Siapapun pasti akan merasa tidak terima dengan ini. Dia segera memanggil asistennya dan langsung bertanya, "Berapa harga pasaran Puyer Biotech ini?" Asistennya menjawab, harga ecerannya sama dengan Puyer Yulanta. Kurang ajar. Nobu Asahi merasakan sakit di dadanya. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, "Ini jelas merupakan serangan langsung terhadap Puyer Yulanta. Farmasi Biotech benar-benar harus dihancurkan." Pada saat ini, Nobu Asahi tidak dapat menahan kemarahannya. Puyer Biotech beroperasi di bidang yang persis sama dengan Puyer Yulanta, sehingga menjadikannya produk yang benar-benar bersaing secara langsung. Namun, efek obat Puyer Biotech jauh lebih kuat daripada Puyer Yulanta. Lebih buruk lagi, spesifikasi kemasan, berat bersih, dan harga Puyer Biotech semuanya setara dengan Puyer Yulanta. Ini sangat menyebalkan. Lebih efektif daripada Puyer Yulanta, tetapi dengan jumlah dan harga yang sama. Ini seperti memaksa Puyer Yulanta keluar dari pasar. Selain itu, dengan endorsement dari Mary Kalista, Puyer Biotech langsung meledak di pasar domestik Indonesia yang pada dasarnya menghancurkan rencana ambisius Puyer Yulanta untuk memperluas ke pasar Indonesia. Dan kekalahan di pasar domestik Indonesia hanya langkah pertama. Tidak sulit membayangkan bahwa dengan obat yang sebaik ini, farmasi Biotech pasti tidak akan puas hanya dengan pasar domestik. Mereka pasti akan segera mengekspor ke negara-negara tetangga, bahkan ke Eropa dan Amerika. Kalau Puyer Biotech masuk ke pasar Jepang, bukankah itu akan merampas basis utama Puyer Yulanta? Kalau Puyer Yulanta kehilangan pasar luar negeri dan pasar domestik Jepang, masa depan farmasi Asahi juga akan berada dalam bahaya. Dengan kata lain, Puyer Biotech ini bisa membuat farmasi Asahi hancur tanpa harapan. Lebih penting lagi, seluruh harapan Nobu Asahi saat ini bergantung pada Puyer Yulanta. Seluruh Jepang sangat menantikan Puyer Yulanta. Mereka memuji efeknya serta masa depan farmasi Asahi. Ini termasuk kepala keluarga Akana, ayah dari Rika Akana, yaitu Ugaki Akana.
Ugaki Akana ingin menikahkan Rika Akana dengan Nobu Asahi sebagai cara untuk mengikat hubungan antara keluarga Akana dan keluarga Asahi, dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi di farmasi Asahi. Kalau masa depan farmasi Asahi yang cerah tiba-tiba menjadi suram, Ugaki Akana pasti akan kehilangan minat pada Nobu Asahi dan farmasi Asahi. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa menikahi Rika Akana? Harus diingat, Rika Akana adalah dewi yang dipuja oleh seluruh Jepang, dijuluki Yamato Nadeshiko Jepang, dan dianggap sebagai dewi paling sempurna di seluruh Jepang. Apapun yang terjadi, Nobu tidak bisa membiarkan Rika Akana lolos dari genggamannya. Memikirkan hal ini, Nobu Asahi segera memerintahkan kepada asistennya, "Cari tahu latar belakang farmasi Biotech, cepat." Asistennya segera mengangguk. "Aku mengerti, Tuan. Aku akan segera mengatur penyelidikan." Nobu Asahi lalu bertanya, "Apakah kau sudah menghubungi manajer Mary Calista? Apa yang mereka katakan?" Asistennya menjawab, "Kami sudah menghubunginya. Manajer yang kami hubungi bernama Sabrina. Sialnya, wanita itu berbicara dengan nada yang sangat sombong. Ketika aku menyatakan keinginan kita untuk mengundang Nona Mary untuk menjadi brand ambasador produk kita, dia langsung mengatakan kalau Nona Mary tidak akan menerima tawaran endorsement produk apapun lagi dan hanya akan mewakili Puyer Biotech." Nobu Asahi tercengang. Dan dengan spontan dia berkata, "Apa? Berapa banyak yang diberikan farmasi Biotech kepada Mary Calista untuk endorsement ini? Apakah mereka telah membeli hak eksklusifnya untuk semua produk fisik?" Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokondro Palubasa. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.